Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan MTS Kecamatan Kapur 9. Kenapa kami mengatakan Kecamatan Kapur 9? Karena MTS yang ada di Kecamatan Kapur 9 hanya di kita ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ini. Kemudian yang kami banggakan pada pagi hari ini, anak-anak kami yang telah berada di lokal kita ini. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah beberapa nikmat. Di antaranya yang dapat kita rasakan saat sekarang ini adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Dengan nikmat tersebut kita dapat hadir bersama di ruangan sekolah ini dalam rangka sebagaimana yang pimpinan MTS kita tadi mengatakan, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan acara kita ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian di belakang itu doa selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pendidikan seperti saat yang kita rasakan sekarang ini. Jadi untuk itu kita selaku umat beliau sewajarnya lah kita selalu mengirimkan doa selawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita kirimkan ini hendaknya dapat memberi syafaat bagi kita semua yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kemudian anak-anak kami yang kami cintai. Sebagaimana kita ketahui saat sekarang ini kita telah berada di dalam bulan Rabiul Awal, yaitunya suatu bulan yang istimewa, lahirnya seorang penjaga umat Islam yang kita sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan ini, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang maksudnya, sungguh ada bagi semua di dalam diri Rasulullah contoh yang baik bagi yang mengharap Allah dan hari kemudian. Kenapa ayat ini kami jadikan sebagai dasar untuk pengajian kita pada pagi hari ini? Karena kita saat sekarang ini telah berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu kami sampaikan, mungkin ada anak-anak kami yang belum kenal dengan kami sendiri.
Jadi baik di siko kami sampaikan namo. Jadi kalau dapet toga lah kan, sobat kalau duduk ko mungkin dek lagu kadang-kadang lo bisa duduk lamo toga apa tidak. Jadi kemudian kalau dalam awak mengecek bego, mungkin kami ndak bahasa Indonesia, mungkin bahasa awaknya. Sebab di dalam ko awak-awaknya. Kalau bahasa Indonesia bego kok salah lo. Kak sobik pintu beko tak sobik lo pintur lo ya. Mana pinturnya aja? Nah, kan salah beko. Di apa? Sebab kami akui di hadapan anak-anak kami sekalian dan pendidikan kami ko pendidikan formalnya iyo tomat SD ni. Jadi kalau kau lo besok apa tu tomat tu ni. Tomat SD tahun 1975. Kalau lama mungkin omak kalian lalu lahir kadang-kadang kami lah lahir juga. Jadi kami boleh balik bahasa awak lah. Sebab kalau bahasa Indonesia asamu jangan cakonya kalau pintu pintur ni lah tua. Lidah lah bulu, mata lah bun, telinga lah pokak. Jadi ulang nama Abizarjan kalau kojo yo taninya. Kalau di Sialang muajar anak-anak di TPA Nurul Islam. Ada murid ambo di siko? Mungkin tak lagi ada kan? Jadi nama itu. Jadi Kojo Siang Hari itu adalah seorang petani kemudian dipacayokan menjadi wali hakim Nagari Sialang. Kan bersyukur ada. Tomat SD jadi wali hakim Nagari Sialang. Kalau wali hakim di Nagoi Galugu apa selamat sarjananya. Maka kita tahu kan bangga wak seorang wali hakim dan di Galugu sempat inyo sarjana, sedangkan di Sialang Tomat SD-nya kan Malang lahirnya. Malang. Padahal banyak sarjana kan ada di Nagoya waktu. Tapi kenapa dipercaya di masyarakat ada rahasianya? Apa rahasianya? Ingat kita Buya Hamka. Buya Hamka apa sekolah ionya? Tapi kenapa dia jadi profesor, doktor segala macam? Inyo jadikan bumi takambang jadi guru. Apanya rahasionya? Bumi takambang jadi guru. Jadi kok ndak wak dapet sekolah, jadilah bumi takambang ko jadi guru awak. Insya Allah awak akan berhasil. Lah bahasa Indonesia lo kan, kok dapet bahasa awak nah kan? Lah balik awak ke dasar awak. Kinin awak labarado di bulan Rabiul Awal. Topiknya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu lahir seorang pemimpin revolusi dunia yang diakui oleh dunia, yang distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa stempelnya? Nabi, Rasul, pimpinan segala rasul. Sekolah Nabi kona. Kami tanya anak-anak, sekolah Nabi ndak? No. Apa dek bisanya jadi rasul? Apa dek bisanya Nabi jadi Nabi? Sedangkan inyo ko lahir ke ate dunia ko 6 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya lah mati Abdullah. Bapo ka sekolah, ayah nak lain. Kemudian singkat cerita, laba umur 6 tahun dipanggil lo dek tanola tu omaknya Siti Aminah. Tinggallah inyo terkatung-katung menjadi anak yatim piatu. Bila masuk sekolah, kan dah boleh masuk sekolah dah. Tapi omu dibandingkan nanda ulu jo kinin, ndak. Kalau kinin harus sekolah. Kalau seandainya Rasulullah ko sekolah,
mungkin nak diakui dia orang menjadi rasul. Makanya Allah nak dididik Nabi Muhammad korek, indak disekolahkan dari ketik lah dijadikan sebagai yatim piatu. Indak sekolah, ikuti dan kawat jadiin contoh di hati dunia ko. Kalau orang tua awak mati, kalau orang tua awak meninggal, jenawak putu yaso. Tetap sekolah. Kadang-kadang kan ada nak lebo mak leh, nak lebo ayah leh, nak denkan sekolah lejan. Sebab apa nanti? Dengan ilmu nanti kalian ko hidup kalian akan cerah. Perlu sekolah. Dengan agama nanti hidup kalian akan terarah. Dengan seni nanti hidup kalian akan jadi indah. Ketiga-tiganya ko harus kalian pelajari. Yang pertama cako dengan ilmu. Ilmu ko dapetnya dek dapo. Dek sekolah. Kemudian dengan agama hidup akan menjadi terarah. Kalau kini wak tengok di media, profesor, doktor, segala macamnya tinggi pangkatnya, apa dek terjadi korupsi? Kurang gajinya atau enggak? Enggak kurang gaji. Karena apa? Dasar agama di dalam dadonya kurang. Cuma kalau terjadi korupsi. Jadi parolulah awakku sekolah. Bapak dan Ibu guru beserta anak-anak kami yang kami banggakan pada pagi hari ko. Untuk masalah memperingati kelahiran Nabi, mungkin ibu-ibu dan anak-anak kami langaroti. Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajahnya, kan? Kalau ngerti awak, apa tahun gajah tuh? Karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar yang pimpinan tentara bergajah yang bernama Abraha, pangkatnya ketika itu adalah jenderal termasuk gubernur, ingin meruntuhkan Ka'bah. Apa tujuannya? Supaya umat Islam ko jenaknya naik oji jule, jen beribadah ju ke Masjidil Haram tule. Itu tujuannya. Tapi Allah tidak mengizinkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Nabi dilahirkan. Kan ancak itu tentara bergajah ingin meruntuhkan Ka'bah. Allah lahirkan pimpinan umat dunia ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu aja untuk masalah kelahiran Nabi. Kini yang perlu awak ingat yang kedua, sepotong hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, nanti akan kamu bertanggungjawabkan tentang apa yang kamu pimpin. Mungkin di sekolah dipimpin Dek Buya kita Bapak Herman SPD, bukan tanggung jawabannya bisu. Mulai di dunia sampai akhirat ini yang mempertanggungjawabkannya. Contoh apa pendidikannya anak di siko, contoh apa ini menyampaikan masalah pendidikan, contoh apa kelakuannya, dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian guru yang mengajar juga bertanggung jawab kepada anak yang diajarnya. Kemudian anak juga bertanggung jawab kepada guru tentang pelajaran pernah disampaikan atau enggak. Jadi sama-sama bertanggung jawab. Kini lah banyak
masalah anak-anak yang kami merosin buya. Apa contohnya? Sembe baunya laku Leope, laku. Kalau apa kan laku ini, cuma laki-laki. Apa dek terjadi contohku kami sampai akibatnya dulu. Bukan permasalahan yang kami sampai. Kalau terjadi hamil sebelum nikah, sebab masuk MTS, SMP atau SMA rentan kok ya. Rentan, apalagi masalah pengaruh kuat. Boleh awak berpacaran enggak? Boleh. Tapi berpacaran untuk Nabi Muhammad berpacaran. Jangan untuk awak kinin. Berpacaran ya baik untuk kamu saya dicari le. Yang di mana yang? Iya contoh tuh. Kalau kami contoh tuh dulu berenok pakai yang kami deh. Kalau kini pakai yang. Kami tengok di sikonya dah. Yang. Ya no yang ini. Oh lu nikah lah pakai sayang. Apalagi nikah besok hilang sayang tuh deh. Kalau Nabi nak contoh tuh pacaran dulu deh. Ini awak lah. Nabi ketika inyo bujang selalu menjalankan perintah Allah. Kojo Nabi ko hanya badagang. Ketika inyo kocik menjadi anak yatim piatu, ndak sekolah kojonyo gabalo kambing uang ni. Kalau kalian kojo gabalo kambing uang, Hino kalian atau ndak? Apa tanya? Hino atau ndak? Ndak kan hino awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apanya lah krojo awak, yang penting halal ndak kan hino. Tapi kalau kojo di bank wah, kete awak ambil lo kete. Kete ambil lo kete, kono lu yang kete. Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kabalo kambing awaknya ikhlas, insya Allah uangku akan menjadi berhasil. Kemudian dalam pacaran. Pacaran ini Nabi dulu nih, tapi sekedar pandang-pandangan nih. Encak sore, encak lo datang terus deh. Satu tuh kini. Kalau kini apa? Ambo ari akad itu di Sialang, topiknya tuh di Jalan Nini Mama. Ada anak gadis jebujang berdua. Anak gadis jebujang berdua. Apa tanya? Ngapu kalian di siko? Kami pak kuliah. Sebab sinyal ndak ada. Kenapa kalian berdua di siko? Laki-laki je perusi. Apa jalan dia dek kuliah tu tiba sinyal ndak lagi. Keko kami, keko nenai sinyal. Kalau laba dua ke laki dia perusi ndak elok lah itu. Sobat dan kategorinya apa itu? Syaitan. Makanya kalian besok kalau berjalan ke laki dia perusi berdua di tengah-tengah kalian tu ada syaitan. Usahun jen berjalan dia perusi itu. Berjalanlah dia mukrimawah. Kemudian di dalam pacaran supaya jen terjadi nebontuk ko. Buli awak pacaran, jen terjadi ini bontuk ko. Nen kalaki jo padusi ko iyo ambil air semayang dahulu. Menguluk bahasa awak menguluk wak lu. Apa gunanya tu? Kok tasin tu ko bang dan menguluk dan bang. Kok nen kalaki ko tasin tu? Di abang menguluk abang jago. Kalau contoh tu apa pacaran lu kan terjadi dengan bentuk tu ber. Membedakan tu, ndak bosobok sama ini sejam kau yang milik lah. Jen terjadi nama tu lah. Kemudian kenapa Nabi Muhammad dijodohkan dengan janda yang berumur 45 tahun, sedangkan Nabi Muhammad ketika itu berumur 25 tahun. Hikmahnya apa? Meninggikan derajat kaum wanita. Sebab sebelum lahir Nabi Muhammad, wanita pun nak boleh ogo, ibu-ibu atau apa-apa atau anak-anak kami sekalian, nak boleh ogo. Makanya terkenal ketika itu pasar ukas, tompek jual beli padusi. Akan sama padusi ko jo binatang benda yang masuk jahiliyah. Itu yang disebut dengan zaman jahiliyah.
Jen wak sobi zaman jahiliyah, apa nen zaman jahiliyah tu? Padusi ketika itu dijadikan sebagai bahan samu jonan kaki ompek. Dipajobolikan tompeknya di pasar ukas. Bila pontinya ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia. Kan ancak tujuan Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kaum wanita. Awak Nabi juga, awak orang yang gagah, awak pun orang yang cerdas tanpa sekolah pandai segala-galanya, dinikahkan jojano dan baumu sampai 45 tahun. Kalau kalian ngomong kalian enggak mau. Nak kalian ngomong kan? Nabi apa dia omong? Ikulah kelembutan Nabi ko. Demi umatnya rela korbankan dirinya, apapun inyo korbankan untuk menjadikan umatnya ko menjadi umat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi ko baumu 25 tahun baunya nikah? Ada hikmahnya. Samo jo pemerintah saat sekarang ini. Karena perlu kat ini ada ya. Sao sangik ni. Mungkin meletak dekat tendanya. Lah, kenapa pemerintah saat sekarang ini melarang anak-anak yang nikah di bawah umur? Iko mungkin penyampaian kami seketik selaku wali hakim pulau. Mungkin Pak Selamat mungkin ngeroti lo. Apa sobam dek nak buli nikah kini ko di bawah usia 90 tahun. Tujuan pemerintah yang pertama yaitunya agar umat-umat anak-anak saat sekarang ini di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai ini iyo tomat na SMA sederajat atau semisalnya. Jen ado anak-anak besok nak tomat SMA lah. Nyadian zip ayo kini lah harus pakai SMA tu. Jadi tomat SMA nah. Tu minimal kalau dapet you sekolah selama. Sebab orang-orang mensekolah salamonyo dah dijanjikan oleh Nabi. Apanya? Khutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kami pun sampai ke ini untuk ilmu bau ya. Lebih-lebih masalah gua. Nak pandai gire. Kau mau mengecek ibu kalau masalah koren dengan guru amo yo buyang iso. Tanya lagi inyo iso. Inyo guru amo. Sampai tahun tadi 5 tahun. Berkecimpung dia inyo. Untuk kuayo nyerah. Bau kalian MTS hanya 3 tahun nih. Laku tiaso kadang-kadang. Nggak boleh. Jadi balik awak ke dasar caku bandi. Kenapa pemerintah tu melarang awak nikah di usia dini supaya awak kau jadi anak-anak yang cerdas. Jadi anak-anak yang cerdas, yang baik, yang mengerti masalah agama dan kehidupan di dunia ini. Tu mangkonya. Tomat tu nak SMA baru nikah. Jen copek datang kepada hakim sukna nadon yang digaluguk ini. Kalau di Indonesia lang, jen copek datang ke dayen. Kau dapat tomat ni nak SMA baru nikah. Kemudian efeknya nikah di bawah umur kau yang pertama sekali lah. Kalian kau yang padusi tanyayo besok melahirkan susah. Kemudian perlu kalian ingat, kalau anak lahir nikah sebelum perhatian, kalau nikah dalam keadaan hamil dulu baru nikah, ingat dan pertama, kalau anak kalian nanti padusi, indak boleh ayahnya menjadi wali nikahnya. Ibu hati esok tahu. Anak awak no awak menikah kan ibu hati Siapa yang menikahkannya nanti adalah wali hakim, bukan kami ya selamat dan disobut wali hakim itu adalah KUA atau KUA seorang kecamatan Kapur 9. Nikahnya besok bintinya no binti awak selaku ayah ya binti omaknya
Aku nikahkan engkau dengan si Anu binti omaknya dengan mahar sekian nih. Ibu hati anda padahal anak awak. Kalau malu awak nembontu itu, wak nikah juga anak awak berisu. Berarti awak menyuruh anak awak berzina selama hidupnya. Apa dosa itu? Zina selama hidup. Kalau awak suruhnya berisu, kalau awak aja untuk menikah anak. Ingat itu deh kalian kan sampai ke situ. Jadi sekali-kali hindarkanlah itu tuh. Minkan nak menikah bawa umuai lah nikah adalah ya nikah adalah mak. Tapi jangan sampai calon tuan malikin. Minkan lanjutan lah tapi tan atau mandi SMA bisa kalian nandau lain. Apa syarat untuk menanyo? Sembahyang jen ditinggal kemudian bapuaso. Agar awak terhindar dari perbuatan tersebut, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan munkar. Kalaulah sama ayang awak, kalau sholat lu pernah tinggal, nak jadi itu sayangnya aku. Sama ayang pun disokan kan? Padahal ingat. Kecik Nabi man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya dengan disengaja, itu telah dihukum kafir yang nyata. Umat Islam atau enggak? Karena umat Islam sekali itu meninggalkan sembahyang, apalagi enggak sembahyang. Baru sekali awak meninggalkan sholat dicap oleh Rasulullah SAW selaku orang yang ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Dia masuk kafir kau ni. Kafir wang ni setengah ni kawan awak berkewak kan. Jangan kau tolong dan kafir tu indah wak umat Islam. Umat Islam ni tapi umat Islam yang ingkar. Sebab kafir tu artinya ingkar. Jadi balik awak balik. Kalau supaya jen terjadi nembontuk tu tadi, kok pacaran lah, tapi ambil ulu ada pacaran nemu. Dia mungkin ambil ulunya nem perusi. Lain yang laki dia mau ambil ulu. Yang baik lah sudah turun yang di mana yang ni, kayak kode jiwa. Uli ni. Tapi kalau ambil ulu, nak boleh tersen. Kalau tersentuh nanti lo ulu awak. Jangan tu cara pacaran, jangan gini, mau dicari dia. Sudah sebuah gulung tu dia, ndak elok. Bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, hukumnya haram. Haram artinya apa? Dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Kemudian balik awak kena lahir sebelum hamil sebelum nikah. Dan kedua, kok lahir anak laki-laki, anak pertama. Kalau lahir anak laki-laki dan pertama, tidak boleh jadi wali adik-adiknya besok. Kalau jadi wali juga besok, berarti nikah adik-adiknya haram. Sama juga berzina balik. Mangkonyo kok terjadi, naknya jen terjadi di awak kena. Tapi lah ada yang terjadi. Sampaikan kepada anak awak dan dahulu salah dengan kalian. Tak jadi di dan dahulu nikah hamil sebelum nikah. Jadi kok nikah adik uang berisu dan parusi iyo jen uang wali. Sebab nak osah. Bakolah mau tu supaya parusi 7 keturunan Pak Buya. 7 keturunan besok lo dawa. Contoh apun aku. Mangko hindari pacaran-pacaran untuk cakap. Berjanji apa sama? Wah hindari atau enggak? Hindari. Jadi awak ceramahku nak lama-lama nanti paling. Jo ya, nak lama-lama awak ceramah. Mungkin kami ambil 5 menit lain. Kemudian, kenapa anak-anak kini masih ada nendak umum mengikuti perintah kedua orang tuanya
apalagi pemerintah pemimpinnya, jen waksalan anak-anak ini. Koreksi diri kita selaku orang tua, pernahkah meninggalkan sholat atau tidak sholat sama sekali? Kalaulah kita selaku orang tua pernah meninggalkan sholat, otomatis indah anak kan sholat besok. Jadi kembali kepada sholat segalanya. Makanya Nabi katakan sholat itu adalah tiang daripada agama. Di situ baliknya balik. Sholat kok menjadi tiang agama. Sebabnya itu kesadonya. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, jangan ditinggal sholat. Sebab di yaumil mahsyar nanti, pertama sekali yang ditanya oleh Allah adalah tentang sholat. Apabila baik sholat seseorang, maka baiklah perbuatan sakasadonyo. Tapi apabila sholat seseorang tidak baik, maka pertanyaan akan bertubi-tubi. Bertubi-tubi besok pertanyaannya. Lagi kata solusi di awak, kok mulut nengka menjawab bisa. Tapi di yaumil mahsyar besok nengka menjawab adalah anggota tubuh. Sebab ketika itu mulut akan dikunci. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian anak-anak kami yang kami cintai. Agar kalian ko selamat dunia akhirat. Mungkin kalian ado nembak doa, nendak dikabulkan oleh Allah. Ado nembak doa ndak? Kan kenapa ndak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu yang kalian tinggalkan apabila padusiko haid, mandinya, bersihkan dirinya, tapi tidak pernah pakai niat buya. Kalau disiko kalau diajar deh guru awak sebagai niatnya. Sebab innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sah amal itu dengan niat. Disiko tiwak namanya kono. Mandi ayo. Tapi niat tidak ada. Jadi tolong hati-hati disiko. Padahal mandi wajib, mandi haid, mandi nifas dan wiladah, itulah niat. Jen sekali-kali ndak pakai niat, ndak sah. Itu penyebab doa awak ndak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau ndak awak mandi, bumi dan awak injak akan mengutuk awak. Kualah sebabnya salah satu doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok nan kelaki condo tuwi, apabila kalian mimpi basah, mandi. Sebab kalau padusi copek tege, apa dia copek Ado nan ba umum 9 tahun lah haidnya, tandonya wajib sholat. Kalau kelaki ado nan ba umumnya 12 tahun, kalau ulun sampai 12 tahun lah nampak kok. Kok banyak nampak nambah kelakun nge. Atau suaunya dan lah bomba itu tandonya wajib sholat. Kalau bahasa alam kau kelakun namanya. Kalau dunia tinggi apa nama bu? Samunya. Ah, lain bukan nama iya sini. Kalau samu. Kalau gua punya nama yatim. Ah, samunya. Ah, lain samu sesadunya kan. Lain samu sadunya. Alhamdulillah. Jadi mandi awak. Niat kau tergantung di awak. Apunya lah niat dan tujuannya tuh. Kalau di dalam perukunan kami tengok niatnya nawaitu gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar pada sekalian badan fardu atas aku karena Allah Ta'ala. Jotu ayo wak laler barosi awak semayang balik. Insya Allah MTS bisa sadonya. Bapak dan Ibu majelis guru berserta anak-anak kami yang kami cintai. Kemudian mungkin yang terakhir apa sampaikan di situ. Kenapa doa awak masih tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, ridallahu fil walidayya. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang ibu bapak. Tentu selanjutnya murka Allah tergantung kepada murka kedua orang ibu bapak.
kadang-kadang masih ada aja anak-anak tolong tekna oli itu nya banyak kojo dennya padahal kojo nak lain di apa dek kojo bau sini ngancak gambar gitu iya tolong oli tenteannya nenek mak nih belajar kami padahal lo belajar di siku ancak game kan main game. Jadi kalau kalian ingin selamat dunia akhirat, ikuti perintah kedua orang tua kalian. Jangan kalian bantah. Kalau disuruh apa ini? Ingat balik, kembali kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gini kau nak ada lagi kan? Rasulullah dulu menghidupi inyo juga balu kambing ni. Kalau kalian nak play yang model itu play, dicari di omak kalian, dicari di ayah kalian, indak peduli pane dia hujan, inyo tetap berpojo supaya kalian bisa sekolah. Dan dia akan apunya, dua dan dia akan apa awak besoknya. Pertama, ketika hari tuonyo tolong dipaduli. Dan kedua, ketika inyo meninggal tolong doakan. Itu nang diawaknya. Apapun model itu ke anaknya. Dua dan apa awak ke anak apaknya. Dan pertama hari tua nak bisa berkerojo, tolong perudin kami. Dan kedua apabila kami mati, tolong doakan kami. Itu yang kami mintanya. Mindape je bau nyindok kami minta. Bahkan menyumbang tawi ya. Jadi gunakanlah hidup itu. Jadi sebagai penutup, mari kita ingat, mari kita jadikan kelahiran Nabi ko sebagai kebangkitan kita untuk kedepannya permasalahan pendidikan, permasalahan agama tingkatkan lebih baik daripada yang sekarang. Itu hikmahnya. Jadi besok memperingati Maulud Nabi. Kelahiran Nabi itu buat peringati sebenarnya itu mengembalikan awakku kepada sifat yang suci, mengembalikan awak kepada ingat yang terakhir di mana awak nanti akan terakhirnya. Ingat, yang terakhir awak kembali kepada alam kubur. Sebab Allah katakan di dalam Al-Qur'an, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijatan taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan nanti dari dalam tanah kamu akan dibangkitkan. Kekim juga adik kesadonya. Dan mudo denye, alun dan kamati denye. Mumang mudonya wedi. Kadang-kadang lekan dimko, la tumbuh dia teu dunia we, la bosan owe la lenyi wak do yo we. Laijo tadi masalah kematian kok jenki dan sangko-sangko dan mudo dan bau nyanyi kalian. Lo tonton dan mudo mati dan tua apa tidak. Jadi ingat besok nan itu. Jadi dan awak dijadikan oleh Allah dari tanah, dikembalikan kepada tanah dan bangkit nanti dari dalam tanah. Sehingga di dalam kuburan tanah nan tigo dan menjadi sumber awak menghadap kiblat, itu doanya. Dan pertama doa kapalo. Besok kalau menggendeng uang kalian di dalam kubur dan doa kapalo ku apa doanya? Tanah yang sedang kuat. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu dijadikan. Dan kedua poin orang ketinggalan awak ku besok. Apa doanya? Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu dikembalikan. Iyo masuk alam kubur ni. Ya. Dan terakhir wa minha nukhrijatan taratan ukhra, dan nanti dari dalam tanah kamu akan dibangkitkan. Ya iyo masalah tanah le. Jadi kedendeng mudo-mudo ko ado dun sana besok dun sana awak nembacokak masalah tanah selesai dengan baik. Ingat nanti go tu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijatan taratan ukhra. Itu harus kita ingat. Bapak dan Ibu guru beserta anak-anak kami yang kami cintai, sebagai kesimpulan daripada ceramah awak pada padigo nan pertama yaitunya mengingat awak tentang kelahiran Nabi ko, ingatlah kelahiran awak. Berarti bertambah umur awak setahun,
Jen koton batambah ditutup laba uang setahun dokek kita ke bumi. Sehingga dengan demikian kita bisa sadari diri. Dan kedua bagi anak-anak kami, tinggikan cita-cita kalian sekolah salamunya. Kok dapat nyalang mati berpendidikan tawin habis tu. Jen bonti sekolah. Sehingga dengan sekolah nanti hidup awak akan bahagia. Sebab jo ilmu hidup akan bahagia. Nan ketiga masalah agama. Jen bonti menuntut agama. Sebab jo penuntut agama ko hidup awak akan terarah. Menjadilah awak ko nanti orang-orang yang disukai oleh masyarakat. Sebab hidup awak terarah. Doa ambil ten, doa pegang ko, doa colok ten, doa tengok ko. Terarah hidupku, insya Allah awak akan menjadi orang yang bahagia. Dan kedua, yang terakhir, seni dengan seni hidup akan apa ya? Batin nak nyimpan lah. Lah, yang pertama jo ilmu hidup akan bahagia. Yang kedua jo agama hidup akan terarah. Yang ketiga jo seni hidup akan indah. Jadi ciptakanlah itu, mudah-mudahan kita semua kok diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kami baik padusi baik lelaki, baik guru dan lelaki maupun guru padusi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Salah dan tegal ambo sendiri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.